Semangat pagi, kembali bersama Inspirasi Harman Dahsyat. Oke, rekan-rekan pebisnis dan tenaga pemasar di seluruh Nusantara, ya, kembali bersama Harman Dahsyat. Seperti biasa, setelah berolahraga, ya, cycling ya, atau bersepeda pagi tipis-tipis, kurang lebih belum nyampe 10 km. Yang penting ada keringat dan estimasi kurang lebih 30 menit. Semoga bisa merontokkan ya kotoran-kotoran keringat yang ada di tubuh kita. Dan harapan saya Bapak dan Ibu sekalian ya dalam kondisi sehat ya, fit, dan yang paling penting selalu bersemangat ya, mengarungi kehidupan yang menurut pemberitaan ya, analisa beberapa pakar atau dari pemerintah itu, kita mengalami kondisi yang struggling ya, yang tidak mudah. Artinya kondisi perekonomian di kuartal kedua dan ketiga diprediksi pertumbuhannya itu negatif ya. Akan tetapi ya, saya juga prihatin juga terhadap rekan-rekan, teman-teman yang kondisi bisnisnya menurun. Terus kemudian ada sebagian rekan yang di PHK atau tidak di PHK tapi secara penghasilan turun drastis atau bahkan tidak digaji ya. Saya turut prihatin. Dan secara prinsip ya, apapun yang terjadi ya, life must go on ya, hidup harus tetap berjalan. Dan yang tidak bisa kita nafikan bahwa harus selalu ada pemasukan ya, penambahan income dalam kondisi apapun. Nah, pagi ini saya akan sharing, berbagi ya, saya belajar dari komunitas, saya belajar dari searching ya, dan juga saya sudah mempraktekkan ya apa yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam kondisi yang menantang ini ada satu formula ya yang menurut saya cukup relevan dan kita bisa praktekkan bersama. Kebaliknya nih tulisannya, traffic kali conversion ya sama dengan duit. Ini kalau dibaca dari depan sih harusnya nggak kebalik kali ya. Traffic kali conversion sama dengan duit ya. Artinya apa? Jadi kalau kita ingin mendapat tambahan penghasilan atau tambahan duit, sekarang yang paling diperlukan dalam era internet adalah traffic dan conversion. Semakin tinggi traffic ya, semakin tinggi conversion, akan semakin banyak uang mengalir ke kantong kita. Ya, apa itu traffic, apa itu conversion? Ya, kalau kita analogikan sebagai sebuah toko, misalnya kita mempunyai toko sembako katakanlah. Traffic adalah pengunjung toko. Apa kabar Pak Denny ya? Denny Toyota 2000 ya, semangat pagi, sehat selalu. Ya, traffic adalah pengunjung toko. Ya, thank you Pak Denny. Ya, mantap. Jadi ketika kita mempunyai toko sembako ya, yang dinamakan traffic adalah yang lewat di depan toko, bisa jadi itu sudah masuk kategori traffic, apalagi yang mampir ke toko kita. Itulah traffic. Dan bisa juga ya, pelanggan-pelanggan lama kita yang sudah pernah belanja ke toko kita, itulah traffic ya. Sesuatu ya yang berkunjung atau lalu lintas orang atau sumber pembeli kita ya, yang ada di sekitar toko kita ya. Salam sukses dan semangat Pak ya, semangat selalu Pak Denny ya. Itulah traffic. Dan kalau kita berbicara pertama mengenai traffic ya, dalam kalau tadi toko konvensional itu adalah pengunjung yang lewat, datang atau pernah datang ke toko kita, itu adalah traffic. Akan tapi di era sekarang, era sosial media ya,
yang dinamakan traffic ya, ada 3 sumber traffic yang paling besar. Ini saya sempat bikin oret-oretannya nih, semoga bisa kebaca nih ya. Yang pertama adalah sosial media, mungkin kebalik karena settingan handphonenya ya. Oke, apa kabar Pak Said Ali? Assalamualaikum, sehat selalu Pak Said, Pak Iqbal, sehat selalu ya. Yang pertama adalah sosial media. Ini adalah sumber traffic yang sangat potensial dalam kondisi saat ini ya. Ketika kita bisa memanfaatkan ya, mohon maaf Pak Said, kebalik memang settingannya, nanti kita benerin. Thank you ya. Sosial media sampai saat ini adalah sumber traffic yang sangat potensial kalau kita bisa memanfaatkannya ya. Sosial media terbesar yang paling berpengaruh ya dalam kondisi sekarang adalah, yang paling penting adalah yang lagi tren banget adalah IG ya. Yang kedua adalah Facebook ya. Pagi Pak Iqbal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Facebook. Yang ketiga adalah YouTube. Dan yang keempat adalah LinkedIn. Jadi potensi, semangat Pak Iqbal, potensi 4 sosial media itu ya, kalau kita bisa kulik, kita bisa manfaatkan dengan baik, akan mendatangkan traffic yang luar biasa. Tentu ya, ada 2 cara untuk memaksimalkan traffic di sosial media ini. Yang pertama adalah cara yang organik, yaitu bagaimana kita melakukan membangun personal branding kita di sosial media tersebut. Terus kemudian bagaimana kita memberikan konten-konten yang positif, konten-konten yang menarik dengan komponen 3E. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah empowerment atau memberdayakan, yang ketiga adalah hiburan ya, atau entertain ya. Yang ketiga adalah entertain ya. Jadi ada 3E, edukasi, empowerment, dan entertainment ya, hiburan. Sosial media bukan sarana kita untuk jualan, tapi bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah kepada orang lain. Impact-nya ketika kita bisa memberikan dampak yang positif, memberikan value yang positif ya, maka traffic akan berdatangan ke lini sosial media kita ya. Orang akan respect, orang akan percaya, sehingga suatu saat kita menawarkan produk atau jasa tertentu, maka mereka akan membeli produk atau jasa yang kita jual ya. Yang pertama adalah sosial media. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah database ya. Jack Ma pernah mengatakan bahwa ya, era sekarang adalah era big data. Siapa yang bisa menguasai data, siapa yang bisa mengelaborasi atau memanfaatkan atau mengolah data dengan baik, maka dia yang akan menguasai dunia. Ya, dia yang akan menguasai bisnis, dia yang akan menguasai penjualan. Tapi jangan sampai data yang kita punya tidak bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Sekarang cara memanfaatkan data sudah cukup banyak ya. Kita bisa searching di Google ya, kita bisa lihat video, begitu banyak cara yang efektif untuk mengelola data yang kita miliki dan mengembangkan data. Bukan hanya mengelola data yang kita miliki, akan tetapi bisa mendapatkan data-data baru dengan sangat-sangat mudah ya. Ada teknologi ya, ada sistem ya, ada robot bahkan untuk bisa memanfaatkan, memfollow up data secara autopilot ya. Jika Bapak dan Ibu ingin tahu lebih lanjut ya, bisa berdiskusi ya, bisa DM saya di IG ya, bisa WA ke 0818472273. Bagaimana memanfaatkan data yang kita miliki dan mengembangkan atau menambah data yang kita miliki. Nah, kemudian keahlian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah, ini sorry saya bikin oret-oretan ya, pakai spidol. Yang ketiga adalah iklan ya. Iklan, balik lagi ke poin pertama, iklan di sosial media. Ini adalah skill, keahlian yang harus kita miliki. Ketika tadi mengelola database,
kemampuan chatting itu kita perlu maksimalkan, kita perlu asah. Dan ketika kita berbicara tentang sosial media, kemampuan kita dalam melakukan atau membuat iklan yang benar-benar sesuai target market, kemudian profitable, ya, tidak hanya bikin iklan terus kemudian boncos, ini juga harus kita kuasai, ya, skill membuat iklan. Kalau tadi database adalah skill melakukan chatting secara efektif, ya. Pagi Pak Iqbal, semangat ya. Terus kemudian ya Pak Haji Said, ya, salam ya Tuan Guru Iqbal ya. Oke ya, jadi itu untuk memaksimalkan traffic ya. Ada 3 cara. Yang pertama dari sosial media, yang tadi ada 4 hal, yaitu IG, Facebook, YouTube, dan LinkedIn minimal, akan tapi bisa dimodifikasi sesuai dengan kecocokan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah big data atau database kita, itu adalah harta karun kita. Dan kemudian yang ketiga adalah, yang kedua tadi dikelola dengan skill kemampuan untuk melakukan chatting atau follow up ya via WA. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa beriklan baik di sosial media maupun di YouTube maupun di Google ya. Kita harus bisa memanfaatkan atau memaksimalkan ini dengan efektif ya. Itu secara 3 kemampuan. Dan kemudian traffic, setelah traffic pengunjung ke toko kita itu banyak, yang selanjutnya adalah conversion ya. Jadi bagaimana kita memaksimalkan conversion ya. Conversion ini ya, kalau di toko tradisional adalah kemampuan penjaga toko ya. Kalau di pameran itu ada namanya SPG ya. SPG bagaimana mempengaruhi pengunjung untuk memutuskan untuk membeli, itu adalah sumber conversion yang tertinggi. Akan tetapi kalau di era sosial media adalah bagaimana iklan kita efektif ya, membuat terakhirnya adalah call to action ya, dia untuk memutuskan untuk segera membeli. Di sini ada beberapa hal yang perlu dikuasai. Yang pertama adalah cara membuat konten, terus kemudian bagaimana membuat copywriting ya. Jadi menyusun kata-kata, gambar ya, yang membuat orang untuk segera memutuskan. Dan kemudian tadi ya, bagaimana kita melakukan iklan secara efektif ya, bagaimana menghasilkan traffic yang berkunjung kemudian memutuskan untuk membeli ya. Dan sekarang ada satu teknologi ya yang disebut sebagai funnel system ya. Funnel system ya, bagaimana pengunjung itu dari satu aktivitas ya, baik itu berupa acara kita misalnya yang sekarang sedang tren ya, webinar atau meeting di Zoom ya, mengumpulkan banyak orang dan kemudian mengarahkan, sebelum mengarahkan memberikan value yang positif buat pelanggan-pelanggan kita, sehingga pada akhirnya karena value-nya maksimal, ketika kita menjual produk atau jasa di akhir ya, mereka dengan sukarela dan percaya memutuskan untuk membeli produk kita. Nah, jika Anda ingin tahu ya lebih lanjut tentang advanced funnel ya, terus kemudian funnel yang profitable ya, boleh kita diskusi ya secara pribadi ya. Sekali lagi bisa DM ke IG Harman_Dasyat ya, inspirasi Harman Dasyat, atau bisa diskusi langsung melalui WA atau telepon di 0818 472 273. Sekian ya inspirasi pagi dari Harman Dasyat, semoga bermanfaat dan saya doakan Bapak dan Ibu sekalian sehat selalu ya, rezeki bisa datang berlimpah dari berbagai arah ya, baik yang kita duga maupun yang tidak kita duga. Dan jangan lupa selalu sempatkan ya untuk berolahraga ya secara rutin ya, pola makan yang teratur, pola istirahat yang teratur, agar kita terhindar dari sakit dan terutama adalah wabah COVID-19. Oke, sekian dari Harman, semoga bermanfaat ya.
Selamat pagi dari tim Daihatsu Banjarmasin. Semangat pagi, semoga bermanfaat.